wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang ketiga ini, tentu atas izin dan rahmatnya Allah, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita semua, Bapak Ibu semua, kesehatan, keafiatan, keistiqomahan, dan semoga Allah berikan juga penjagaannya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita sejarah kota Madinah Al-Munawwarah, dan sebelumnya kita sudah jelaskan sejarah kota Makkah Al-Mukarramah dan beberapa tempat yang bersejarah, memiliki sejarah penting di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita bisa pelajari dan ilmu yang kita sudah dengar, kita bisa amalkan, dan mudah-mudahan nanti juga bisa kita menambahkan iman kita ketika Bapak Ibu, terkhusus nanti ketika berada di Mekah dan Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan berikan informasi sebelumnya bahwasanya kita akan membahas di pertemuan ini, kita akan membahas tentang kota Madinah dan beberapa tempat yang bersejarah di kota Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama, sejarah kota Madinah. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang sejarah Masjidin Nabawi, dan sejarah Ar-Raudhah, dan yang terakhir kita akan membahas beberapa tempat atau beberapa rumah istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang berada di sekitar Masjidil Nabawi. Dan ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu nanti ketika sampai di Madinah akan diajak berkunjung, berziarah di sekitar Masjidil Nabawi. Jarang sekali teman-teman yang menjelaskan di mana letak posisi rumah istri-istri Nabi atau sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan, ruang, dan waktu oleh kawan-kawan di SDU untuk menyampaikan materi ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih bisa menyalurkan dan berbagi atau share ilmu yang kami dapatkan. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, apa sejarah kota Madinah Al-Munawwarah? Ya. Kota Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berawal jauh dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, yang pertama, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah, beliau berangkat dari rumahnya. Ini rutenya ya. Dan kemarin kita sudah bahas. Pertama beliau berangkat dari rumah beliau, kemudian berangkat ke Jabal Sur. Beliau di Jabal Sur beberapa hari. Kemudian dari Jabal Sur 3 malam di sana, lanjut ke Kuba. Ya. Di Kuba ini beliau tinggal 14 hari dalam riwayat. Kemudian beliau membangun Kuba. Masjid Kuba ini nanti kita akan jelaskan apa keutamaannya, apa fadilahnya, dan bagaimana sejarahnya di pertemuan berikutnya. Kemudian barulah beliau berangkat ke kota Madinah Al-Munawwarah, ya, kota yang kita kenal hari ini. Namun jauh sebelumnya Bapak Ibu, kota Madinah Al-Munawwarah dulu tidak bernama Madinah. Bagaimana sejarahnya dan siapa orang yang pertama kali tinggal di sana, kita akan jelaskan. Yang pertama Bapak Ibu, kota Madinah ditinggali oleh keturunannya siapa? Nabiullah Nuh alaihissalam. Ceritanya bagaimana kok bisa? Ya. Nabi Nuh alaihissalam Bapak Ibu
Beliau itu tinggal di Babilonia. Babilonia itu sekarang Irak, ya, kota Irak. Nah, kalau eh, dulu dikenal dengan Babilonia, ketika terjadi tufan, ya, banjir yang sangat dahsyat, kemudian ditambah dengan angin yang begitu luar biasa, kemudian orang-orang akhirnya luluh lantah, meninggal dunia semuanya diazab oleh Allah karena pembangkangan mereka. Dan ada beberapa anaknya Nabiullah Nuh alaihissalam yang mereka ini selamat. Mohon maaf sebentar. Baik, kita lanjut. Nah, akhirnya apa yang terjadi setelah itu, teman-teman? Nah, akhirnya mereka karena merasa tempatnya sudah hancur, kita bisa lihat, ya, banjir seperti di Sumatera, di Aceh, itu sudah luar biasa. Semoga Allah merahmati dan menjaga dan berikan kesabaran bagi saudara kita yang ada di sana. Itu baru banjir yang biasa. Walaupun dahsyat, tapi lebih dahsyat daripada banjir di zamannya Nabiullah Nuh alaihissalam. Sehingga tempat mereka, negeri mereka, kampung mereka hancur semua, mau nggak mau mereka harus transmigrasi, mencari tempat-tempat yang mereka bisa tinggali di sana. Mereka pun akhirnya berjalan menuju ke barat dan menemukan tempat, ya, yang tempat itu hari ini bernama Madinah Al-Munawwarah. Di tempat ini mereka melihat, oh ini tempatnya baik, oh ini tempatnya strategis, dikelilingi oleh batu-batuan, ya, sehingga menurut mereka itu benteng alami. Ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon yang bisa tumbuh di sana, ada air, maka inilah tempat yang tepat buat mereka. Ya, akhirnya mereka pun tinggal di sana, tinggal dan beranak pinak di sana. Oke, kita akan bahas suku apa dan kabilah apa yang tinggal pertama di sana dan dinamakan dengan kabilah apa. Nah, ini dia. Yang pertama, nah, ada tiga suku ya yang tinggal di kota Madinah, tinggal awal-awal. Bapak Ibu bisa lihat di layar, saya tampilkan. Ada tiga suku. Yang pertama bernama Al-Amalik. Al-Amalik. Suku ini yang tadi saya ceritakan orang yang pertama meninggal atau yang tinggal di kota Madinah. Suku Al-Alamik ini, Al-Amalik ini adalah anak cucu keturunan Nabiullah Nuh alaihi salam. Ya. Yang pertama, Al-Amalik ini dulu adalah nama orang, ya. Sehingga dijadikan sebuah nama kabilah, turunnya sampai ke atas Amalik ibn Laus ibn Syam ibn Nuh, ya, sampai ke Nuh alaihi salam. Kemudian dari anak keturunan Al-Amalik ini ada seorang yang bernama Yathrib. Dan Yathrib inilah yang tinggal dan membangun kota Yathrib. Ya, ya, akhirnya kota Yathrib dikenal dengan kotanya Yathrib sampai hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beranak pinak, kemudian hidup di sana bertahun-tahun bahkan ratusan tahun lamanya. Dan pada tahun 568 sebelum Masehi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, datang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi ini pertama dari suku Al-Amalek. Ya, kita sudah. Yang kedua yang tinggal di kota Madinah, kaum Yahudi. Di mana sejarahnya Ustadz kok bisa orang-orang Yahudi itu pernah tinggal di kota Madinah? Pada tahun 568 sebelum Masehi terjadi perang yang dahsyat. Waktu itu negara Yahudi belum ada. Mereka tinggal di Palestina, di dekat Masjidil Aqsa sana, tinggal di sana, kemudian mereka terjadi peperangan, orang-orang Yahudi banyak disandra, akhirnya mereka melarikan diri ke berbagai macam belahan dunia. Salah satunya ada yang lari ke Yathrib, akhirnya mereka tinggal di sana.
Kemudian datang gelombang yang berikutnya, orang-orang Yahudi bertambah lagi yang tinggal di Madinah pada tahun 70 Masehi. Kemudian gelombang ketiga datang lagi pada tahun 132 Masehi. Akhirnya mereka pun beranak pinak, memiliki keturunan yang banyak di kota Madinah. Sehingga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak kabilah-kabilah Yahudi. Di antaranya ada yang dikenal dengan Bani Quraidah, ada yang dikenal dengan Bani Nadir, ada dikenal juga Bani Yahdal. Ya, banyak dan kabilah-kabilah yang lain orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini yang kedua orang yang tinggal pertama-tama kali di kota Madinah. Kemudian yang ketiga ini dia Aus dan Khazraj. Ya, Aus dan Khazraj ini teman-teman berasal dari Qahtaq, berasal dari Yaman. Bapak Ibu masih ingat nggak materi kita yang pertama sejarah kota Mekah Al-Mukarramah? Ya. Ketika Nabiullah Ismail dan Hajar, ibunda beliau tinggal di Ka'bah atau di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram, di Mekah Al-Mukarramah waktu itu berdua, datanglah kabilah dari Qahtan. Inilah ya, kabilah yang berasal dari Yaman. Sama kabilahnya, keturunannya, nenek moyangnya dari orang-orang yang tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Ini dia orangnya. Dan orang-orang Qahtan berasal dari Yaman. Mereka pun tinggal di sana. Kenapa Ustaz mereka tinggal di sana? Karena waktu itu mereka mendapatkan musibah, bendungan yang mereka biasanya mengambil manfaat, ya bangga-banggakan sehingga subur semuanya, ya itu runtuh dan airnya tidak bisa dibendung, hancur semuanya. Mereka mengalami kekeringan, mau nggak mau mereka harus pindah mencari tempat untuk hidup. Mereka akhirnya berjalan mencari tempat, mereka menemukan Yathrib, di situ subur, ada air, ada orang, mereka irim dan tinggal di sana. Ya, dan mereka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hijrah ke kota Madinah atau Yathrib waktu itu di abad ketiga Masehi. Di abad keberapa? Abad ketiga Masehi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah pada tahun keberapa dari Makkah ke Madinah? Nabi hijrah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi, 300 tahun setelahnya. Beliau hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Inilah sejarah singkat, ya. Orang yang pertama tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Yang dulu namanya adalah ya Yathrib. Tadi sudah dijelaskan kenapa dinamakan dengan Yathrib. Bertahun-tahun dinamakan dengan kota Yathrib sehingga berubahlah namanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ini pembahasan kita berikut ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Ya. Pada tahun ke-13 kenabian. Ini menurut ulama-ulama sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, namanya itu masih Yathrib, dikenal dengan kota Yathrib. Ya. Belum berubah sampai hari ini dikenal dengan kota Madinah setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, Bapak Ibu, maka kota Yathrib berubah namanya menjadi kota Madinah Munawwarah. Ya. Inilah sejarah singkatnya kenapa kota Madinah dinamakan sebagai kota Madinatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Selanjutnya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, sampai di kota Madinah, ya, kita pembahasan selanjutnya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah Al Munawwarah, apa yang terjadi? Yang pertama, kaum Ansar sangat bahagia dengan kedatangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena banyak waktu itu mereka yang sudah masuk Islam. Mereka sudah masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi, berjanji kepada Nabi kalau Nabi dan para sahabat yang dari Mekah Al-Mukarramah hijrah ke Madinah, mereka akan menyambutnya, mereka akan membantunya, mereka akan memberikan dan membagi harta benda mereka. Sehingga mereka disebut dengan kaum Ansar. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala
Berikan sanjungan kepada mereka. Allah sanjung mereka karena kebaikan mereka. Ya. Karena mereka menginfakkan harta benda mereka untuk saudara mereka yang hijrah kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, Allah puji mereka, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dalam surat Al-Hasr, Allah Subhanahu wa taala katakan dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Kata ulama tafsir, maksud orang di sini yang Allah sebut, yang Allah ceritakan ini adalah mereka kaum Ansor. Karena mereka sangat-sangat ringan, sangat-sangat loyal kepada kaum muhajirin yang berasal dari kota Mekah Al-Mukarramah dan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, mereka pun berbahagia dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam riwayat dikatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ya, beli sa'idar rijal wan nisa wa ala sutuh, ya, wal ghilman, perempuan-perempuan mereka, laki-laki mereka, anak-anak kecil mereka pada naik ke atas rumahnya melihat kedatangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari sebelumnya mereka sudah menunggu kedatangan Nabi. Tiap hari, tiap sore mereka keluar ke kota Madinah melihat apakah ada tanda-tanda kedatangan Nabi berhari-hari lamanya. Ketika diinformasikan bahwasanya Nabi sudah dekat dari kota Madinah Al-Munawwarah, mereka pun naik ke atas rumah-rumah mereka. Ya, anak-anaknya, ibunya ikut naik, bapaknya ikut naik, dan ketika mereka melihat dari jauh bahwasanya ada orang yang datang, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah," kata mereka. Ya Rasulullah, telah datang Rasulullah, telah datang Rasulullah. Ya. Maka anak-anak kecil mereka keluar dalam riwayat, ya, mereka membacakan nasyid yang mengatakan, "Tala'al badru alaina min thaniyatil wada," telah terbit bulan purnama atas kami dari arah Bukit Wada. Walaupun syair-syair atau nasyid ini ya dhaif, tidak ada hadis yang atau tidak ada hadis sahih yang menjelaskan kesahihannya, tapi syairnya sangat-sangat masyhur yang mereka gunakan ketika menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun sangat bahagia. Bahkan dalam riwayat dari Anas bin Malik mengatakan, "Lamma kana al-yaumul ladzi qadima fihi Rasulullah al-Madinata adha'a minha kulla syai'." Ketika hari di mana datangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Madinah cerahkan semuanya. Madinah bercahaya. Falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi adlama minha kulla syai'. Dan di mana hari ketika meninggalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, gelaplah seluruh kota Madinah. Digelapi dengan kesedihan, diselimuti dengan tangisan yang luar biasa kesedihan. Maka diriwayatkan juga dalam hadis yang lain, ya, dari Anas bin Malik juga belum mengatakan, "Ma ra'aitu yawman kana adhiya wala ajmala min yawmin dakhala fihi Rasulullah al-Madinah." Tidak ada hari yang pernah aku lihat hari yang paling bahagia, hari yang paling indah kecuali hari di mana datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Allah. Ya. Juga diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib. Beliau juga melihat kondisi Madinah ketika datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma ra'aitu ahlal Madinati farihu bi syai'in farahum bi Rasulillah, kata beliau. Aku tidak pernah melihat orang-orang Madinah bahagia seperti bahagia mereka di hari datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang membuat kaum Ansor bahagia sebahagianya. Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu besok akan mengunjungi kota Madinah Al-Munawwarah. Berbahagialah Bapak Ibu dan bersyukurlah Allah bisa pilih Bapak Ibu bisa berziarah, bisa mengunjungi kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Bapak Ibu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di sana disambut dengan kebahagiaan, dengan sukacita oleh penduduk Madinah, beliau pun memilih tempat tinggal selanjutnya. Ya, beliau memilih tempat tempat tinggal. Nah, ini yang pertama, beliau disambut oleh kaum Ansor dengan sambutan yang sangat luar biasa. Selanjutnya,
tentu beliau tinggal di sana, akan tinggal lama di sana. Beliau tentu harus memilih tempat tinggal selanjutnya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, milih tempat tinggal. Di mana tempat tinggal beliau yang pertama? Ya, kita ceritakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan nanti saya akan tunjukkan di rumah pertama dan di lokasi mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal dulu. Oke. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk kota Madinah, para sahabat ingin rumah-rumah mereka ditinggali, disinggahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan dan mengatakan, ya, da'uha fa innaha ma'murah. Onta Nabi yang beliau tunggangi waktu itu kan beliau naik onta. Ya, beliau naik onta, kemudian ya Rasulullah masa, karena mereka semua mengetahui waktu itu Nabi belum memiliki rumah. Maka para sahabat, ya Rasulullah, tinggal di rumah saya, tinggal di rumah saya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan berjalan terus masuk. Ya, kata beliau, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan onta saya berjalan karena dia dalam perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia nanti singgah duduk, disitulah aku akan tinggal. Maka beliau pun eh, ontanya ini pun duduk dan berhenti di sekitar Masjid Nabawi yang sekarang. Waktu itu belum ada Masjid Nabawi. Ya. Kemudian beliau bertanya, ya Bani Najjar, aminuni biha'itikum hada. Ya, berapa harga tanah kalian ini? Tanah yang dimaksud ini Bapak Ibu adalah tanah Masjid Nabawi yang pertama kali dibangun oleh Masjid Nabawi. Maka mereka pun menjawab, tidak ya Rasulullah, la natlubu tamanahu illa ilallah. Kami berikan ini gratis, kami mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadzal manzilu insyaallah. Di sini aku tinggal insyaallah. Dan disitulah beliau membangun Masjidin Nabawi milik dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Ya, tanah ini milik dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Maka sebelum rumah beliau jadi, beliau bangun Masjid Nabawi dulu. Kemudian pertanyaannya, ketika proses pembangunan Masjidin Nabawi, kemudian proses pembangunan rumah beliau, di mana beliau tinggal? Ya, di mana beliau tinggal? Beliau tinggal di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Nanti saya akan jelaskan di mana posisinya sekarang. Namun yang pertama saya ingin jelaskan, ya, ukuran dan bentuk Masjidin Nabawi ketika dibangun di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa ukurannya? Oke, kita akan bahas. Nanti saya akan perlihatkan gambar juga. Oke, kita akan lihat gambarnya seperti apa. Saya akan tampilkan gambarnya. Kemudian tampilkan gambarnya supaya Bapak Ibu paham juga. Nah, ini untuk mendekatkan pemahaman kita ya Bapak Ibu. Ya, oke, dia gambarnya. Nah, ini gambar Masjidin Nabawi yang pertama Bapak Ibu. Pertama, luasnya berapa? Nah, ini saya jelaskan dulu. Ini Masjid Nabawi ya. Ini apa namanya? Kita anggaplah ini Masjid Nabawi. Nah, kita anggap ini Masjid Nabawi. Seperti ini ya gambarannya. Nah, kiblat arah sini nih, kiblat. Ini kiblat depan. Nah, jadi yang di atap ini sekitaran sini aja. Berapa luasnya Ustaz? Panjangnya 35 meter, lebarnya 30 meter. Ya, jadi luas totalnya itu sekitar 1050 meter persegi. Ya, luasnya berapa? 1050 meter persegi. Ini luas bangunan Masjid Nabawi yang pertama. Ya. Kemudian di belakang Masjid Nabawi itu dibangun sebuah tempat yang diberi atap. Nah, ini dia. Ini atapnya yang di belakang. Ini dia. Apa ini Ustaz? Ini tempat ahli suffah. Ya, tempat ahli suffah berada.
Siapa itu Ustaz Ahlus Suffah? Mereka yang hijrah ke kota Madinah tapi tidak memiliki tempat tinggal. Mereka tinggal di sini, kemudian mengharapkan makanan dari sahabat-sahabat yang lain yang memiliki makanan berlebihan. Mereka sering diantarkan makanan. Kemudian mereka juga sering mendapatkan pertolongan, diundang makan oleh sahabat-sahabat yang lain. Oke. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, apa itu Ahlus Suffah ya. Mereka itu tinggal di sini. Ya, mereka tinggal di sini, kasih atap, mereka tinggal di sini hari-hari. Ya, tetap mendengarkan hadis dari Nabi SAW, belajar kepada Nabi, beribadah. Nah, inilah Ahlus Suffah. Ini Masjid Nabawi yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian pernah terjadi perluasan. Tadi kan luas yang pertama ini 1050 meter persegi. Ini luas masjid yang pertama, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di zaman pemerintahan Nabi di tahun ke-7 Hijriah, di tahun ke-7 Hijriah, saya akan berikan gambar supaya lebih mudah untuk dipahami. Pada tahun ke-7 Hijriah, oke, oke, gambar yang tadi. Masjid Nabawi mengalami perluasan yang pertama. Ketika setelah terjadinya peperangan, ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ghanimah yang lumayan banyak, kaum muslimin sudah bertambah banyak, ya, kaum muslimin sudah bertambah banyak. Kemudian mau nggak mau Masjidil Nabawi harus diperluas, akhirnya diperluas. Ya. Yang tadinya panjangnya berapa? 35 meter, diperpanjang sampai 50 meter. Sekarang menjadi 50 meter. 50 meter. Ya. Panjangnya 50 meter, kemudian lebarnya berapa? 50 meter juga. 5 meter. Jadi total Masjid Nabawi yang diperluas pada tahun ke-7 Hijriah, artinya setelah 7 tahun Nabi hijrah dan kaum muslimin sudah banyak yang masuk Islam, Masjid Nabawi diperluas untuk yang pertama kalinya jadi kurang lebih 2.500 meter persegi. Ini Masjid Nabawi yang pada tahun ke-7 Hijriah. Pada tahun ke-7 Hijriah. Masih putus-putus suaranya? Apakah masih putus-putus suaranya? Maaf. Kalau masih putus-putus, informasikan di apa namanya di komentar ya. Oke, kurang jelas. Ada yang jelas, ada yang enggak ya. Mungkin tergantung sinyal masing-masing ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini sejarah Masjid Nabawi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, luas Masjid Nabawi yang pertama adalah 1050 meter persegi. Pada tahun ke-7 Hijriah diperluas oleh Nabi hampir 2 kali lipat menjadi 2.500 meter persegi. Kemudian diadakan lagi perluasan setelahnya di zamannya Umar ibn al-Khattab, zamannya Utsman, Ali, dan sampai hari ini Masjidin Nabawi bisa kita lihat semegah sekarang. Ya. Oke, kita lanjutnya. Jadi ini sejarah Masjidin Nabawi, perluasan ataupun pembangunan pertama Masjid Nabawi. Jadi bentuknya seperti ini. Temboknya itu ukurannya kecil, Bapak Ibu. Nah, temboknya tingginya itu sekitar 2,5 meter. Ini tinggi ini kan. Ini ada tiang ini ke atas. Ini ada tiang. Ini tingginya berapa? Sekitar 2,5 meter. Ya, 2 meter setengah tingginya. Nah, ini Masjid Nabawi yang pertama. Ustadz, Masjid Nabawi yang ini itu di mana posisinya sekarang? Oke, nanti saya jelaskan ketika kita membahas Raudhah. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di dalam Masjid Nabawi ini,
ya, ada dinamakan raudhah, ya. Oke, saya ambil gambar yang lain. Apa itu raudhah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, dalam sebuah hadis sahih, ya, beliau mengatakan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat yang berada di antara rumah dan mimbarku adalah taman surga. Adalah taman taman surga. Mana tempat yang ada, ya, di yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang dikatakan sebagai taman surga? Kita akan lihat. Saya akan carikan gambar untuk memudahkan Bapak Ibu memahami. Oke, ini sudah lagi. Saya akan tunjukkan gambar untuk. Nah, ini dia. Nah, oke, saya kasih gambar seperti ini gambarannya, ya, Ibu. Nah, saya jelaskan kembali. Mana itu raudhah yang disebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat yang ada di antara rumah dan mimbarku adalah taman surga. Ini gambaran Masjid Nabawi yang pertama. Ini masjid pertama yang tadi saya jelaskan. Kemudian di sampingnya ini adalah rumah-rumah beliau. Rumah-rumah beliau. Nanti saya jelaskan ini rumah siapa aja, Ustaz. Nanti saya jelaskan ini rumah siapa aja. Tapi ini adalah rumah-rumah beliau. Satu yang saya ingin informasikan kepada Bapak Ibu, yang ini. Rumah yang saya garis. Nah, ini. Ini adalah rumahnya Aisyah. Dalam hadis ini, inilah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat yang ada di antara rumah dan mimbarku adalah taman surga. Ini rumah beliau. Mana mimbarnya? Mimbarnya berada di sebelah sini kurang lebih. Nanti saya akan lihat. Nanti saya akan kasih lihat gambar mimbarnya. Ya, Raudhah itu seperti apa sekarang. Nanti saya akan menjelaskan gambarnya hari ini. Nah, jadi tempat yang ada sampai sini ini dinamakan dengan Raudhah, taman surga. Ya. Dalam riwayat hadis yang lain ada yang mengatakan ma baina buyuti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Tempat yang ada di antara rumah-rumahku itu adalah taman surga. Ya, mana rumah-rumah Nabi maksudnya? Tadi kan satu rumah saja yang dimaksud oleh Nabi. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan antara rumah-rumahku. Berarti dari sini, ya, dari sini, terus ke belakang sampai sini. Semuanya ini adalah raudhah. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika masuk dalam raudhah, insya Allah semuanya akan masuk, ya, semoga Allah mudahkan. Ya. Ketika Bapak Ibu masuk di sini, ya, secara tidak langsung Bapak Ibu berada di taman surga. Ustaz, kenapa sih dinamakan dengan taman surga? Banyak ulama yang mengatakan pendapatnya. Setidaknya yang pertama dinamakan dengan taman surga karena amalan-amalan yang dikerjakan di sini Bapak Ibu itu bisa mengantarkan kita, menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, ya, tempat secara fisik nanti, pendapat ulama dari hadis yang tadi, secara fisik, ya, raudhah ini nanti akan dipindahkan ke dalam surga. Ya, ini pendapat yang masyhur di kalangan ulama dari hadis yang tadi. Tapi banyak ulama yang mengambil pendapat yang pertama, ya, sehingga sampai hari ini banyak yang mengunjungi dan masuk rela antrian, ya, sejam 2 jam, ya, tidak sampai kadang, tergantung jadwal kita masuk, hanya sekedar untuk beribadah di Raudhah, hanya sekedar beribadah di tempat ini, Pak Ibu. Ya, apa ibadah yang bisa kita kerjakan di sini, Bapak Ibu? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak nanti bisa sholat di sini, ya, bisa sholat, bisa beribadah yang lain, bisa zikir,
bisa baca Al-Quran, kemudian Bapak Ibu bisa sholat di sana, berdoa pada Allah di sana. Oke, jelas Bapak Ibu? Intinya kita berniat ibadah di sini karena Allah dan mudah-mudahan dengan ibadah kita yang sangat sedikit itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak Ibu? Nah, ini ar-raudhah gambaran. Oke, sekarang saya ingin jelaskan gambaran raudhah sekarang. Nah, kita hapus dulu ini. Nah, ini raudhah saya ingin menjelaskan tiang-tiangnya juga saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu supaya paham nanti sampai sana nih Bapak Ibu tinggal oh ya ini yang sudah dijelaskan kemarin sama Ustaz. Nah, karena Bapak Ibu raudhah itu dibagi dua Bapak Ibu ya. Dibagi dua, ada yang raudhah di hadis yang pertama itu raudhah yang tidak ada perdebatan lagi. Memang itu asli raudhah yaitu yang sejajar dengan rumahnya Aisyah. Ya, yang sejajar dengan rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini saya akan kasih lihat tiang-tiangnya bisa digambar. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melihat menandai raudhah itu lewat tiangnya. Oke, nanti saya jelaskan ini saya upload gambarnya. Nah, ini dia gambar-gambarnya saya upload. Bapak Ibu nanti boleh. Nah, ini mimbar. Oke, saya upload lagi. Ini mihrabnya Nabi. Kemudian ini mimbar. Oke, kemudian saya upload lagi video yang selanjutnya. Jadi banyak gambar yang saya untuk menjelaskan apa saja nih yang ada dalam raudhah, tiangnya seperti apa saja. Ini sangat penting banget nih sebenarnya Bapak Ibu. Penting sekali. Nanti Bapak Ibu cari yang paling afdol. Kalau bisa ya, cari raudhah, tempat raudhah yang paling afdol yang Nabi sebutkan di dalam hadis tadi. Juga sebentar terakhir sini. Oke, ini hanya cukup. Nah, ini gambar-gambarnya. Sebentar saya rapikan satu persatu. Saya menjelaskan satu persatu gambar ini. Menjelaskan satu persatu. Nah, ini yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, raudhah yang disebut oleh Nabi yang sejajar dengan rumahnya Aisyah dan ini hadisnya yang paling sahih. Bapak Ibu yang mana? Antara nih. Kan nanti Bapak Ibu masuk nih, masuk ke raudhah. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat tiang ini. Nah, ini ada tiang, saya gambarkan, tandain. Ya, Bapak Ibu nih. Ini ada tiang nih ya. Bapak Ibu lihat tiang ini berbeda dengan tiang yang lain nanti. Di mana Ustaz nandainnya? Ini Bapak Ibu lihat ini. Di sini ada kayak bunga gitu. Kayak bunga-bunga kayak bentuk hiasan tiangnya itu kayak bunga-bunga kayak daun gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat pasti akan menemukan tiangnya karena tiangnya itu sama persis seperti ini. Ini ada tandanya. Mulai dari tiang satu, dua, tiga, ya. Satu, dua, tiga dari depan ini tiang. Kalau kita ini kan depan, ini depan, Bapak Ibu. Ini depan, sini belakang, ini belakang ya, ini belakang, sini depan. Nah, saya hitung ya dari depan, ini di sini ada satu tiang, maaf, maaf. Ini satu tiang, tiang yang kedua, tiang yang ketiga. Jadi tiang tiga tiang ini, Bapak Ibu, inilah raudhah yang eh, paling afdal kita bisa sebut, yang paling sahih hadisnya yang mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di mana mimbarnya Nabi? Mimbarnya Nabi di sebelah sini. Oke, jelas? Jadi bagaimana Ustaz cara mengetahui raudhah yang paling afdal itu? Ya, Bapak Ibu usahakan nanti ketika masuk ke raudhah paling depan duduknya, usahakan dapat tempat paling depan. Ya, paling depan, cari tempat yang paling depan. Hitung dari tiang yang pertama, satu, dua, tiga.
Nah, itu maka tiang yang ketiga dari belakang ini tuh belakang terus ke samping ini batasnya, ya. Jelas Bapak Ibu? Nah, kalau kita lihat ya, ini ada sebenarnya dibatasi di sini. Nanti mungkin ini akan ditutup nih. Biasanya dibatasi sebagai tanda di tiang yang ini, yang dua ini. Ya, dibatasi menandakan bahwasanya itu raudhah yang pertama yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ditutup nih biasa sebagai tanda saja sedikit. Ini kan masih digulung itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar, ini ada gulungan kain. Ini ada gulungan kain, biasanya ini akan digelar sampai sini. Untuk menandakan jamaah bisa sholat di depannya ada raudhah yang pertama. Ustaz, kenapa dijelaskan ada raudhah yang ini, yang satu ada raudhah yang di belakang? Ya, karena ada dua hadis yang tadi. Kalau raudhah yang di belakang, ya memang ada riwayatnya. Tapi raudhah yang pertama ini yang paling yang paling sahih hadisnya. Ya, memang tempatnya kecil loh Pak Ibu, tempatnya sangat kecil. Ya, tetapi kalau bisa ya Bapak Ibu sampai di sini, maka alhamdulillah Bapak Ibu bisa berdoa di tempat yang tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Oke, jelas ya kira-kira Bapak Ibu, ini cara menandai roboh. Yang pertama, hitung tiangnya dari depan, ini depan kan satu, nanti Bapak Ibu kalau ke depan, eh, dari depan satu, dua, tiga yang tadi saya jelaskan. Kemudian lihat di setiap tiang itu, ya di setiap tiang itu ada gambar bunga yang tidak dimiliki oleh tiang-tiang yang lainnya. Ya, semua tiang ini memiliki kayak sengaja memang seperti yang tadi saya tunjukkan itu tanda tiang-tiang yang masuk dalam raudhah. Ustaz, saya masih bingung Bapak Ibu, yang penting sekarang ada gambaran, nanti akan dijelaskan kembali dan dibimbing, ditemani oleh pembimbing yang masuk ke dalam raudhah dan ditunjukkan mana tiang-tiang ini. Tapi seandainya nanti misal sangat kredit, Bapak Ibu sudah tahu ilmunya, tinggal Bapak Ibu tandain, oh ini tiang yang kemarin dijelaskan sama Ustadz, ya. Oh ini tiang yang eh, kemarin dijelaskan, ada tanda-tandanya dan seterusnya. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, Ustadz, selanjutnya apa yang membedakan tiang-tiang ini? Nah, ini saya jelaskan sekarang. Oke, kita ambil gambar yang berikutnya. Nah, ini oke, saya tunjukkan dulu eh, mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mimbarnya Nabi, ya. Ini mimbarnya Nabi. Kalau Bapak Ibu Nabi berada di Masjidin Nabawi, mimbar ini ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Ya, sebelah ini kan depan, ini depan, Bapak Ibu ini depan. Ini sebelah kanan kalau kita menghadap ke kiblat, ini sebelah kiri. Jelas ya? Mimbar itu di sebelah kanan. Tempat yang ada antara mimbar ini ke kiri berarti ya, ke kiri, kiri sini adalah raudhah yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Oke, Ustaz, bisa lihat tiangnya lagi sekali nggak jelaskan? Oke, saya jelaskan lagi sekali tiangnya. Bapak Ibu pada, Bapak Ibu, saya akan belum tiangnya. Tadi saya jelaskan. Ini tiang. Nah, ini dia tiang. Ini tiang beda dengan tiang-tiang yang lain. Apa bedanya Ustaz? Ini gambarnya beda. Ini yang paling mencolok bedanya ini. Sini ini ada kayak hiasan-hiasan, kayak bentuk daun ataupun bunga itu menandakan dan membedakan tiang-tiang yang berada dalam raudhah yang ada dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Ustaz, mana tiang yang bukan raudhah? Nah, sekarang saya tunjukkan mana tiang yang bukan raudhah. Oke, kita buka gambar berikutnya. Saya akan pilihkan. Nah, oke, ini dia. Nah, ini dia gambar raudhah tiang. Oke, ini dia. Saya jelaskan, bisa jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini tiang Masjid Nabawi juga. Tapi ini tiang
Masjid Nabawi yang pertama. Jadi tidak semua Masjid Nabawi yang pertama itu adalah Raudhah. Raudhah adalah tempat yang sejajar dengan mimbar Nabi dan rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua, Mas. Jadi ini bentuk tiang yang bukan berada di dalam kawasan Raudhah. Ada nggak gambarnya di atas tadi di sini? Ada nggak gambar bunga-bunganya di sini? Tidak ada. Nah, mana Ustaz yang sini bisa dilihat nggak? Beda. Coba Bapak Ibu lihat yang di belakangnya di sini di depan. Ini dia. Ini mimbar Nabi ini. Ini mimbar Nabi di belakang tiang ini. Ini mimbar Nabi. Ini mimbar ke sana mimbar. Ini tiang yang sudah masuk ke kawasan Raudhah. Ini masuk Raudhah, ini masuk Raudhah, ini masuk Raudhah. Mungkin Bapak Ibu bisa zoom ya bedanya mana tiang-tiang ini. Nah, ini tiangnya di atas itu ada gambar atau kaligrafi bunga-bunga di sini. Ya. Dan yang ini tidak ada, yang di depan dua ini tidak ada. Jelas ya Bapak Ibu? Nanti sampai di sana kalau bisa ambil shot yang paling depan. Ya, cari tiangnya kedua. Oh ini saya sudah masuk posisi raudhah yang paling afdal nggak? Ya, kalau lihat tiangnya seperti apa. Kalau tiangnya seperti yang paling depan ini tidak ada gambar bunganya, tidak ada warnanya di sini, maka ini adalah Masjid Nabawi, tiang Masjid Nabawi yang pertama. Itu kawasan Masjid Nabawi yang pertama dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiangnya seperti ini. Oke, lagi sekali saya jelaskan, tiang apa Ustaz yang di depan ini kalau bukan tiang Raudhah? Ini tiang Masjid Nabawi yang pertama dibangun. Tadi kan sudah saya jelaskan. Ya, pertama dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjidku ini, masjid Nabi yang pertama kali nih. Sekarang ini kita lihat, sekarang ini adalah Masjid Nabawi yang pertama. Beliau pernah katakan, ya siapa yang sholat di masjidku ini lebih afdol, lipat gandakan oleh Allah pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lain. Ustaz, dari mana kita tahu tanda Masjid Nabawi yang dulu? Sama, kita lihat tiangnya. Tiangnya seperti apa Ustaz? Tiangnya seperti ini. Karena beda tiang Masjid Nabawi yang pertama dibangun di zaman Nabi dengan tiang Masjid Nabawi yang belakangan dibangun. Bagaimana cara kita mengetahui tiang Masjid Nabawi yang pertama Ustadz? Seperti ini, gambarnya ini. Bagaimana cara kita mengetahui tiangnya Raudhah Ustadz? Tadi saya sudah jelaskan seperti ini. Ada bunga-bunganya dan ada gambar-gambarnya di tiangnya. Ini ada warnanya. Kalau ini kan warna gold saja, warna emas. Kalau tiangnya Raudhah seperti di belakang itu ada warnanya. Di atasnya ada bunga-bunga seperti ini. Ya. Jelas Bapak Ibu? Semoga nanti bisa praktek ya. Ustaz, bagaimana kalau misal kondisinya nanti ramai dan ya nggak apa-apa di belakang itu juga termasuk raudhah. Kita mengambil hadis yang kedua tadi. Ma baina buyuti, rumah-rumah Nabi ya. Itu yang sejajar dengan rumah-rumah Nabi maka itu termasuk raudhah. Karena ini kecil banget tempatnya juga. Kecil. Jadi kita harus biasanya berebutan ke sana. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu punya semangat, berikan kemudahan untuk bisa sholat dan beribadah di tempat raudhah yang paling depan. Jelas ya Bapak Ibu? Semoga bisa dipahami dan nanti Bapak Ibu bisa beribadah di Raudhah dan bisa Allah kabulkan doa-doa di sana. Oke, jelas ya tiang-tiangnya ya. Nah, nanti Bapak Ibu di sebelah kiri, saya ingin jelaskan sedikit tambahan. Ini ada gambar. Ini ada gambar. Nanti Bapak Ibu akan melihat tembok sebelah kiri kalau Bapak Ibu ini berada di dalam Raudhah. Kiblat itu di sebelah sini Bapak Ibu. Ini kiblat. Kiblat itu sebelah sini. Sebelah kanan ya. Kalau Bapak Ibu tonton. Itu kiblat di sebelah sana. Berarti tembok ini di sebelah kiri. Ini dulu adalah pintu. Ini pintu keluar masuknya Nabi ke Masjidin Nabawi dari rumah beliau Aisyah. Jelas ya? Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ini jarang sekali memang dijelaskan oleh teman-teman. Ya, kalau nggak dibuatkan kelas seperti ini, nggak sempat kita jelaskan karena nggak bisa dijelaskan di Raudhah itu. Nggak bisa kita ngomong, Bapak Ibu orang fokus ibadah. Orang fokus ibadah, orang fokus berdoa. Jadi nggak sempat dijelaskan mana pintu dulu.
pintunya Nabi keluar masuk ke Masjid Nabawi di mana. Ya, maka inilah pintunya sekarang. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk menjelaskan. Bapak Ibu lihat nanti di belakang rak Al-Quran, rak Al-Quran ini di antara dua belah, di antara dua tiang ini, di gambarnya seperti ini. Situlah dulu ini pintu keluar masuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari rumah beliau ke Masjid Nabawi. Jelas apa ini? Semoga Allah mudahkan nanti untuk bisa masuk ke dalam Raudhah Asy-Syarifah. Nah, oke. Selanjutnya saya ingin jelaskan juga gambar yang terakhir. Tadi kita sudah lihat eh, mimbarnya Nabi dan ini adalah gambar mihrabnya Nabi. Nah, nanti juga akan bisa Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu masuk ke dalam raudhah. Jangan nanti bertanya, Ustaz apa itu? Karena waktu itu raudhah orang fokus beribadah Bapak Ibu. Tidak ada waktu bertanya lagi. Kecuali sekarang nih kesempatannya. Nah, ini dia namanya mihrabnya Nabi. Tempat Nabi berdiri ketika mengimami sholat. Kalau Nabi tempatnya di sini. Kemudian sampai hari ini Imam Masjid Nabawi kalau membimbing sholat, imami sholat fardu maupun sholat-sholat yang lain, beliau berdiri di sini. Jelas Bapak Ibu? Kalau baca khutbah, para imam naik ke mimbar Nabi yang tadi. Kalau mengimami sholat di sini posisi. Dan ini memang sudah ditentukan posisinya dari zaman Nabi SAW. Jelas ya Bapak Ibu? Masya Allah. Semoga bisa dipahami. Ya. Nah, ini tentang Raudhah dan apa yang ada dan tiang-tiangnya yang ada dalam Raudhah Asy-Syarifah. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Di mana letak posisi rumah-rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita seperti biasa saya akan bantu untuk menjelaskannya dengan gambar-gambar untuk Bapak Ibu bisa memahami walaupun tidak 100% ya. Gambar-gambar ini seperti di zamannya Nabi, tapi setidaknya bisa mendekatkan pemahaman kita tentang posisi-posisi rumah-rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat, nah, saya ingin ini kita tambah lagi gambar ini. Ntar saya pilihkan gambarnya untuk mendekatkan pemahaman Bapak Ibu. Oke, betul. Nah, Bapak Ibu, untuk penjelasan nanti lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Bulughus Sahabah Haulal Masjidin Nabawi Syarif. Ya, Bapak Ibu, lagi sekali kami informasikan nanti penjelasan-penjelasan ini Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Rumah-Rumah Sahabat sekitar Masjid Nabawi yang bukunya sekarang sudah ready. Bagi Bapak Ibu yang mau beli untuk pelajari lagi nanti di rumah bisa hubungi Mbak Evi. Ya, bisa hubungi Mbak Evi, bisa beli sama beliau. Sudah ada versi cetaknya. Sangat bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mau lebih luas. Karena saya tidak bisa menjelaskan keseluruhannya di sini, Bapak Ibu. Ya, karena waktu yang sangat terbatas dan saya harus menjelaskan tempat-tempat bersejarah yang lain. Nanti bagi Bapak Ibu yang mau lebih jelas lagi, banyak lagi mengetahui posisi-posisi rumah sahabat di sekitar Masjid Nabawi, Bapak Ibu bisa baca bukunya. Dan bukunya ready di Mbak Evi. Silahkan Bapak Ibu tanya beliau, beli di beliau berapa harganya, silahkan nanti bisa tanyakan ke beliau. Nah, saya jelaskan satu persatu. Ini gambaran yang saya ambil di dalam kitab Bulughus Sahabah atau Rumah-Rumah Sahabat yang tadi saya jelaskan. Ya, ini apa Ustadz? Ini Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi saya gambarkan. Tadi saya juga jelaskan ya Masjid Nabawi. Ya, ini gambaran Masjid An-Nabawi. Oke. Nah, di samping sebelah kiri, nah ini kan kiblat, ini selatan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau sholat di Masjidin Nabawi, sholatnya itu menghadap ke selatan, arah selatan.
Nah, ini selatan nih. Ini selatan. Arah kiblat itu selatan. Berarti di sebelah kiri itulah letak rumah-rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, rumah siapa aja yang di sana? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama saya ingin tunjukkan di sebelah selatan lurus dengan shop yang pertama Masjid Nabawi, kan tadi kita sudah jelaskan ya, tempat imam. Ini tempat imam, terus lurus ke kiri. Nah, nanti dekat situ, dekat itu ada rumahnya Hafsah ya. Bisa nggak kita lihat rumahnya sekarang sudah tidak ada Bapak Ibu ya, sudah. Tapi lokasinya masih ada tentu di situ lokasinya. Nah, kemudian sebelah kiri, sebelah Raudhah, ini yang tadi saya namakan Raudhah. Ini Raudhah. Raudhah. Ya maaf kalau tulisan saya kurang jelas. Ini Bapak Ibu Raudhah. Apa itu Raudhah? Tadi saya sudah jelaskan. Tempat yang ada di antara rumah dan mimbar Nabi itu adalah Raudhah. Rumah yang mana Ustaz? Rumah beliau yang ini. Yang bersama Aisyah. Nah, jadi Ustaz kalau kita mau tahu di mana rumah Aisyah yang dulu, yang pertama Bapak Ibu bisa baca nanti dalam kitab itu Sahabah, di situ dijelaskan bahwasanya rumah Nabi yang dulu adalah tempat makomnya sekarang. Jadi jelaskan di sana Qubida hunaka wa dufina hunak. Beliau wafat di kamarnya Aisyah dan dimakamkan di situ juga. Sehingga bisa kita simpulkan rumahnya Aisyah sekarang yang menjadi makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Bapak Ibu? Ya, ini poin yang pertama. Rumah Aisyah berada di samping sebelah kiri Raudhah Bapak Ibu nanti. Ustaz, sekarang itu di sana ada apa? Tapi sayangnya kita tidak bisa melihat langsung ke makamnya Nabi karena di situ sudah ada bangunan atau tembok pagar warna hijau yang tadi saya sebutkan. Tadi kan sudah saya sebutkan pintunya lewat mana, pintu yang mana tadi. Oke, Bapak saya perlihatkan lagi. Tadi kan saya sudah jelaskan pintunya, ya. Pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk ke Raudhah atau masuk ke Masjid Nabawi. Kan? Tadi sudah jelaskan pintu ini kan, Bapak Ibu. Jadi lurus dengan pintu ini, Bapak Ibu, lurus dengan pintu ini, ya, adalah rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas Bapak Ibu? Ya, yang jaraknya dari sana itu sekitar 5 meter dari Masjid Nabawi. Jaraknya dekat banget dari kalau Bapak Ibu bisa duduk di sini, berarti jarak Bapak Ibu kurang lebih dengan Nabi itu sekitar 10 meter kurang lebih. Dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya anjurkan tadi kalau Bapak Ibu mau ke Roboh, ambil shop yang paling depan, Roboh yang paling afdal di sini. Jika yang pertama, karena ini sejajar dengan rumahnya Nabi, yang sekarang di situ Nabi dimakamkan. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar masuk melalui Masjid Nabawi lewat pintu ini, sejajar dengan. Jelas Bapak Ibu? Ya. Nanti Bapak Ibu akan melihat tempat ini dan Masya Allah akan merasakan ya Allah dulu hanya sekedar mimpi, ya Allah dulu hanya sekedar cerita, ya Allah dulu hanya sekedar penjelasan. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan melihat tempat ini real dan nyata. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa beribadah dengan maksimal di sana. Menambahkan kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Bapak Ibu. Inilah pintu beliau masuk ke rumahnya Aisyah. Nah, untuk gambar lebih jelasnya, ya, saya ingin tunjukkan lagi nih gambar yang di bawah. Nah, ini posisi kurang lebih letak rumah sahabat Nabi, istri-istri beliau. Jelas ya? Nah, ini dia. Ini pertama, tadi saya sudah jelaskan Masjid Nabawi. Ini kiblat nih, arah sini kiblat, arah selatan. Ya, kiblat. Ini arah kiblat, ini arah selatan. Tentu di belakang utara, kemudian sini timur, di sana barat. Nah, di dalam kitab itu dijelaskan rumah siapa saja di sebelah
timur, sahabat Nabi. Rumah siapa saja di sebelah selatan, ini selatan. Rumah siapa saja di sebelah utara, rumah siapa saja di sebelah barat. Lengkap sudah dijelaskan. Ya. Nah, saya ingin jelaskan sekarang satu persatu rumah yang ada, rumah-rumah istri Nabi yang ada di sebelah timur. Ini dia rumahnya, atau disebut dengan Al-Hujuratus Syarifah, kamar-kamar yang mulia. Ini dia kamar-kamar. Ini dia. Ini kamar ini rumah-rumah siapa aja? Ustaz, saya jelaskan satu persatu biar ibu-ibu, bapak-bapak paham. Ini tambahan ilmu saja, nanti bapak ibu bisa lihat lagi di sana secara ilmu. Nah, yang pertama ini rumahnya Aisyah. Ini rumahnya siapa? Aisyah. Ya. Di depan rumah beliau ada rumahnya Hafsah. Ya, rumahnya Hafsah. Kemudian di sebelah sini, sebelah utara, persis sekali, itu rumahnya Fatimah. Di sini beliau tinggal bersama suami beliau, Ali radhiyallahu taala anhu. Lahirlah lahirlah dari mereka berdua Hasan dan Hussein, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dekat sekali jaraknya dengan rumahnya Aisyah. Bahkan di sini ada pintu. Di sini ada pintu yang menghubungkan rumah beliau dengan rumahnya Fatimah putri beliau dan Ali. Beliau sering berkunjung ke tempat mereka ini, sering berkunjung, saking dekatnya. Ya, jadi rumah-rumah ini jaraknya dekat-dekat. Ustadz, di mana posisi sekarang rumahnya Aisyah dan Fatimah? Sekarang posisinya berada di dalam ruangan makomnya Nabi. Jadi ruangan itu, ya, di dalamnya ada dua rumah. Pertama rumahnya Aisyah yang di situ dimakamkannya Nabi, ini dia. Yang terus di sebelah utaranya adalah rumahnya Fatimah yang ini sekarang sudah menjadi ruangan dipagar warna hijau dan gold. Pagarnya seperti tadi yang saya kasih lihat, ya, disebut dengan Al-Maqsurah Asy-Syarifah, ya, ruangan pagar yang khusus yang mulia karena di situ ada makamnya Nabi dan ada dulu rumahnya Fatimah. Jelas ya Pak Ibu? Ini rumah Aisyah. Ustaz, bisa nggak orang masuk ke sana? Jawabannya nggak bisa. Kecuali tamu-tamu khusus, tamu-tamu kerajaan itu baru bisa. Tapi mereka hanya tidak bisa masuk melihat makamnya Nabi. Mereka hanya masuk di ruangan yang sudah ditentukan. Karena di dalam ada tembok lagi, tembok makamnya Nabi. Dan itu ditutup permanen. Tidak boleh masuk orang. Jelas? Oke, kita akan lanjut ke rumah sahabat atau istri Nabi yang berikutnya. Rumah Hafsah. Di depannya ada rumah Hafsah. Ini rumah Hafsah. Bapak-bapak, nanti kalau ziarah setengah rumah Hafsah ini, masuk ke ruangan yang tadi, ruangan yang dipagar, yang tadi ya, ruangan yang di dalamnya ada makam Nabi, setengahnya itu berada di luar pagar itu. Yang dijelaskan dalam kitab Bulughus Sahabah yang tadi saya informasikan, berada di jalan orang ketika ziarah di makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz bisa minta gambarnya, bisa saya kasih gambarnya supaya bisa memperjelasnya. Oke, saya carikan gambar. Nah, kita lihat gambarnya. Oke, nah ini dia. Nanti bapak-bapak kalau ziarah, nah bisa nih. Nah ini dia. Nah, saya perjelas gambarnya. Oke. Nanti di bapak-bapak akan mengunjungi nih tempat ini nih, akan mengunjungi tempat ini. Ustaz, di mana itu? Nah, ini kalau bapak-bapak nanti berziarah ke makam Nabi, kan kita tidak boleh diam di situ, hanya sekedar jalan sambil mengucapkan salam. Ya, di sini adalah makam Nabi di sini, Bapak Ibu ini. Di sini makam Nabi, ini dia makam Nabi. Maaf, ini makam Nabi ya.
Ini makamnya Nabi di sini. Nah, nanti bapak-bapak akan ziarah lewat sini nih. Sini ziarah. Nah, ini kan dulu rumahnya Aisyah. Nah, berdampingan sekali dengan rumahnya Hafsah. Ya, di dalamnya ini ada makam Nabi dan setengah rumah beliau ini keluar. Jadi rumah beliau di sini dalam setengah, setengahnya lagi berada di luar. Dijelaskan dalam kitab di sana, Bukus Abah, rumah beliau berada di sini nih. Tempat orang jalan di sini nih, rumah beliau setengah. Sini dulu rumahnya Hafsah. Tempat orang jalan ketika berziarah berdiri di makamnya Nabi. Ini makamnya Nabi di dalam. Sini adalah berarti rumahnya Hafsah. Ya, jelas ya bapak-bapak. Nanti bapak-bapak akan ziarah ke sini nih. Di sini makamnya Nabi ada lubang kecil di sini. Di sini ada tulis Muhammad, Abu Bakar, dan Umar. Karena di dalam itu ada tiga makam. Makamnya Nabi, makamnya Umar, Abu Bakar, dan makamnya siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala. Seolah bapak-bapak akan berkunjung ke tempat ini dan bapak-bapak nanti akan bisa melihat posisinya langsung. Oke, ini rumah Nabi, rumah sahabat. Nah, ini rumah Hafsah. Jelas ya? Nanti di situ juga bapak-bapak akan melihat sebuah jendela. Jendela sebelah kanan ya. Oke, jendela seperti apa Ustaz? Jendela ini masih terbuka ya. Sampai hari ini bapak-bapak ya, jendela ini masih terbuka. Oke, kita akan kasih lagi fotonya supaya bapak-bapak pahami. Karena bapak-bapak aja nanti yang bisa masuk ke sana, ibu-ibu tidak tidak bisa. Hanya di raudhah saja ibu-ibu. Nah, karena memang peraturannya seperti itu, ibu-ibu bisa hanya sekedar berziarah di raudhah, berdoa di sana. Gimana ya? Oke, dicarikan gambar jendela. Ini dia jendela. Oh, terus ini dulu. Jendela itu masih terbuka sampai sekarang apa Ibu? Sampai sekarang masih terbuka. Ya. Sampai sekarang masih terbuka dan itu dulu tempat atau yang sejajar dengan rumahnya Hafsah. Tampaknya nggak bisa muncul Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan saja ya. Nah ini Masjidin Nabawi ya Pak Ibu. Ini rumah-rumah. Oke, dah tiga kita bahas. Oke, tiga karena kita tidak bisa bahas semuanya ya. Mohon maaf ini kita bahas sebisa. Nah, di sebelah timur ini kan timur nih, ada rumahnya istri Nabi berikutnya, yaitu rumahnya Saudah. Rumahnya Saudah ini, rumahnya Saudah. Ya, rumah Saudah ini berdampingan dengan rumahnya Aisyah. Ini rumahnya Aisyah tadi sangat berdampingan. Ini rumahnya Fatimah putri Nabi dan Ali radhiyallahu taala anhu. Di sebelah timur rumah mereka ada rumahnya Saudah dan rumahnya Ummi Salamah. Ya, rumahnya Ummi Salamah. Ustaz, di mana posisi rumah-rumah ini sekarang? Persis di samping makamnya Nabi. Di ruangan ini, kan ini ruangan makamnya Nabi nih, di dalamnya ada makam. Di persis di samping itu. Tapi memang kita tidak bisa melihat karena sudah menjadi perluasan. Tapi yang penting ibu-ibu sudah paham. Nanti kalau diajak ke ziarah ke sana, dijelaskan kembali, oh iya, ada gambaran bahwasanya di situ dulu rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Pak Ibu? Di belakang lagi ada lagi rumah istri Nabi. Sebelah mana Ustaz Nabi? Kita lihat di sebelah utara. Ini utara nih. Ini utara, Pak Ibu. Ini utara. Di situ ada rumah istri yang berarti Zainab binti Huzaimah. Ya. Ada yang mengatakan rumah Zainab itu di sini. Ya, ketika beliau meninggal, hanya 2 bulan saja setelah dinikahi oleh Nabi meninggal dunia, kemudian digantikan rumahnya, tinggal di rumah ini siapa? Ummi Salamah. Nah, ini rumah beliau dan ini rumah siapa? Zainab binti Jahsy. Ada dua istri Nabi yang bernama Zainab. Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsy. Inilah yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, ini satu lagi, ini rumahnya Juwairiyah.
berada di sebelah utara, rumah Aisyah. Rumah-rumah ini, Bapak Ibu, saya jelaskan di pertama hadis yang mengatakan, hadis yang kedua kan tentang raudhah ma baina buyuti, tempat yang ada di antara rumah-rumahku. Terus ke sini berarti dan mimbarku itu adalah raudhah. Oke, jelas ya? Itu adalah raudhah. Berarti tempat ini terus jalan ke sini, sini ada mimbar Nabi, maka tempat ini adalah raudhah, ya. Dari rumah istri-istri Nabi sini ini adalah raudhah. Nah, jadi kalau nggak dapat di sini yang sejajar dengan rumahnya Aisyah, karena mungkin saking padatnya kondisi di sana, saking padatnya orang yang ingin masuk ke sana, tidak apa-apa. Karena ada hadis yang kedua yang menjelaskan bahwasanya Raudhah itu berada di antara mulai dari rumah sahabat Nabi yang di sini sampai di depan. Kalau hanya sekedar rumahnya Aisyah, ini saya hapus lagi biar jelas ya. Kalau sekedar Raudhah yang hadis pertama adalah sekedar rumah Aisyah kecil, Bapak Ibu. Kecil sekali. Kemungkinan mungkin sulit kita bisa masuk, tapi nggak apa-apa kan kita berusaha. Kalau bisa, ibu-ibu nanti, bapak-bapak, ibu-ibu yang kejar di shop yang pertama, di tiang yang pertama, tiang ke satu, kedua, ketiga. Ini dia yang lurus rumah Aisyah. Adapun hadis yang kedua menjelaskan dari sini, ini sudah termasuk raudhah, sehingga ya nanti raudhah itu dari sini nih Bapak Ibu. Yang hari ini ya raudhah itu dari ini. Yang nggak tahu ilmunya menganggap raudhah ya menganggap yang paling afdol itu semuanya ini afdol. Padahal enggak, ada yang lebih afdol lagi dari hadis yang lebih sahih yaitu raudhah yang sejajar dengan rumahnya Aisyah. Di sini Bapak Ibu berdoa, berzikir, beribadah dan mudah-mudahan itu sebagai wasilah dan sebab maka itu bisa masuk ke dalam surga walaupun hanya sekedar 10 menit, 15 menit bahkan kurang. Tidak apa-apa, kita niatkan karena Allah, berdoa di sana, minta ampunan, ditunaikan hajat. Semoga Allah kabul. Jelas ya Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan yang terakhir saya ingin tunjukkan satu rumah di mana dulu Nabi SAW tinggal. Kan beliau belum punya rumah ini nih Bapak Ibu. Waktu beliau datang, belum ada nih rumah-rumah ini. Belum dibuat. Beliau bangun Masjid Nabawi dulu. Baru beliau bangun rumah untuk beliau. Otomatis beliau dalam masa pembangunan Masjid Nabawi ya dan masa pembangunan rumah-rumah ini beliau tinggal di mana? Beliau belum punya rumah. Beliau tinggal di rumahnya sahabat yang bernama siapa? Abi Ayyub Al-Ansari. Di mana rumahnya Ustaz? Bisa nggak kita lihat nanti lokasi? Bisa. Saya jelaskan dulu supaya nanti Bapak Ibu bisa paham di mana lokasi dan Bapak Ibu akan kunjungi ini tempatnya berada di dekat-dekat situ juga ya tempat dekat-dekat Raudhah. Saya jelaskan dengan gambar supaya ini Bapak Ibu cepat paham karena kalau di ceramah-ceramah doang, penjelasan doang susah paham. Ya, oke, saya akan jelaskan dengan gambar. Oke, ini ada gambar Masjid Nabawi sekarang. Tambah lagi. Tambah lagi. Hmm, tambah lagi gambar. Ini. Lagi satu gambar biar jelas. Jelas. Oke. Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya akan tunjukkan Masjid Nabawi dari masa Masjid Nabawi yang dulu. Nah,
rumah Abi Ayyub Al-Ansari, rumah yang ditinggali oleh Nabi, berapa hari Nabi SAW tinggal di sana? Dalam riwayat ada yang mengatakan 1 bulan Nabi tinggal di sana. Ya. Ada riwayat yang mengatakan bahkan lebih, ya bahkan lebih Nabi SAW tinggal di rumah beliau. Ya karena rumah Abi Ayyub ini ada 2 lantai, Bapak itu kecil, ya. Jadi di lantai atas Nabi, di bawah itu Abi Ayyub Al-Ansari. Nah, ini Bapak Ibu lihat gambar, ya. Perhatikan gambar. Ini Masjid Nabawi yang dulu, dulu sekali. Ya, sekarang ini pelataran semua. Kita bisa tandai kubah hijau nih, Bapak Ibu kan nanti akan berkunjung nih di depan kubah hijau ini. Ya, Bapak Ibu akan mengunjungi kubah hijau ini. Di kubah hijau ini, di bawahnya itu adalah makamnya Nabi. Yang tadi saya jelaskan, di situ ada makamnya Nabi, yang dulu itu juga adalah rumahnya Aisyah. Persis berada di bawah kubah ini. Nah, kemudian ini tembok Masjid Nabawi yang terakhir. Di depannya dia ada menara nih. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat menara ini. Sekarang ini sudah menjadi perluasan halaman semua ini, Bapak Ibu. Ini hotel dulu penduduk Madinah dulu ya, tapi sekarang sudah menjadi perluasan Masjid Nabawi dan ini semua menjadi halaman kosong. Oke, tempat ibadah. Nah, di mana rumahnya Abi Ayyub Al-Ansari, Ustaz, tempat Nabi SAW tinggal dulu sebelum beliau punya rumah. Nah, di sini nih, bisa dilihat Bapak Ibu di tanda panah yang merah di sini nih. Dijelaskan dalam kitab Buyutus Sahabah ya, bahwasanya posisi rumah beliau itu berada lurus antara pojok ini, pojok menara yang ini, pojok tembok Masjid Nabawi yang ini. Ustaz, di mana posisi menara ini? Bapak Ibu nanti akan lihat nih, menara ini di dekat kubah hijau. Di situ ada menara paling depan sebelah kiri kalau kita menghadap ke kiblat atau menghadap ke selatan. Ada menara, pojok tembok ini lurus saja. Ada yang mengatakan 32 langkah dari sini adalah tempat rumahnya Abi Ayyub Al-Ansari. Disinilah dulu Nabi SAW tinggal sebelum beliau memiliki rumah-rumah yang tadi saya jelaskan. Jelas, Pak Ibu? Oke, di mana Ustaz posisinya sekarang? Kalau kita mau lihat sekarang. Oke, saya jelaskan. Ya, angkat satu lagi eh, foto yang Masjid Nabawi yang sekarang nih. Nah, ini kan Masjid Nabawi yang sekarang nih, Pak Ibu. Nah, ini menara yang tadi saya jelaskan. Ini kan kubah hijau, di sini ada makam Nabi. Ini menara yang saya sebut persis di sebelah kiri kalau kita menghadap ke selatan. Ya, ini menara paling depan Masjid Nabawi, sebelah kiri, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menghadap ke selatan, ya. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke raudhah di sini nih. Pintunya di sini nih, masuk ke raudhah nih, ke sana masuk ke raudhah. Pasti Bapak Ibu akan melihat ini. Mumpung Bapak Ibu akan mengunjungi tempat ini, makanya saya jelaskan sekarang supaya Bapak Ibu tahu rumah Abi Ayyub Al-Ansari yang memiliki sejarah yang sangat penting. Mana itu Ustaz? Ini dia. Terus tadi kan saya sudah informasikan sekitar 32 langkah dari sini. Ada yang mengatakan di sini, sekitaran sini. Jelas atau sekitaran sini lurus. Ya. Jelas Bapak Ibu? Ini kan ini menara yang tadi saya informasikan. Ini dia menaranya. Ya, lurus dengan menara ini ya Bapak Ibu. Lurus. Jadi lokasinya di sekitaran pelataran Masjid Nabawi yang ini. Jelas Pak Ibu? Semoga bisa dipahami. Oke, ini di sini sekitaran. Rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Di sini juga ada rumah sahabat Utsman ibn Affan. Di mana lokasinya insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, sekarang karena sudah mendekati jam 11, karena kita sudah terasa Pak Ibu. 5 menit lagi, Bapak Ibu yang ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu. Lagi sekali Bapak Ibu, silakan komentar ya bagi yang ada pertanyaan di komentar, tulis di komentar saya akan jawab sebelum kita tutup. Ya, masih ada waktu 5 menit atau 10 menit ya.
Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Pelataran di luar pagar apakah termasuk area Masjid Nabawi? Pelataran, Masya Allah Ustaz, Subhanallah khair. Wa iyyakum. Ustaz, pelataran di luar pagar apakah termasuk area Masjid Nabawi? Naam. Saya mengambil pendapat yang tidak termasuk Masjid Nabawi. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh salah seorang ulama Saudi Arabia yang berjudul eh, Dalilul Mu'tamir ya. Nanti Bapak Ibu di pelataran Masjid Nabawi itu ada rak-rak buku itu bisa baca tuh buku dari bahasa Arab ya. Sehingga saya itu ada bahasa Indonesia, tapi waktu itu saya baca dalam bahasa Arab dijelaskan di sana bahwasanya di luar pagar Masjid Nabawi itu bukan termasuk Masjid Nabawi. Jadi kalau sholat di luar itu tidak masuk dan tidak mendapatkan pahala 1.000 kali sholat seperti yang tadi di dalam hadis Nabi. Usahakan Bapak Ibu berada di dalam pagar Masjid Nabawi. Ini yang pertama yang saya ingin jelaskan. Yang kedua, artinya kalau Bapak Ibu berada di luar pagar yang tadi, Bapak Ibu-ibu yang lagi datang bulan atau lagi haid bisa di situ, bisa berada di luar pagar, tidak boleh masuk ke dalam pagar. Karena di dalam pagar itu termasuk Masjid Nabawi. Jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Jadi itu di luar Masjid Nabawi. Ya, batasnya pagar yang tadi. Jadi kalau mau sholat, usahakan berada di dalam masjid. Karena jelas hadisnya tadi, mabaina apa namanya, sholatun fi masjid hada. Ya, sholat di masjidku ini termasuklah perluasan-perluasannya kata para ulama. Dan batasan perluasan Masjid Nabawi adalah pagar-pagar yang ada di pelataran. Jelas sih? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup?